Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki keberadaan bermotor. Dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang, dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak A. Biaya tidak langsung atau indirect cost. B. Eksternalitas positif. C. Limbah kebijakan atau spillover effects. D. Tidak diharapkan atau unintended consequences. E. Validitas kebijakan. Jawabannya adalah C. Limbah kebijakan atau spillover effects. Pembahasan. C adalah benar karena C adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan. A adalah menyangkut dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif. B adalah dampak positif kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan. D adalah menyangkut sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak negatif pada sasaran utama kebijakan. 2. Menurut Dai, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan adalah A. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya. B. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya. C. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data. D. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah pada akademisi terhadap kebijakan publik. E. Menilai ketidakaktifan organisasi para elit politik. Jawabannya adalah D. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analis kebijakan mendorong kajian ilmiah pada akademisi terhadap kebijakan publik. Pembahasan. A adalah salah karena analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan sama-sama menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil. B adalah salah karena analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan sama-sama menilai proses sistem politik. C adalah salah karena analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan sama-sama mencakup pengumpulan data. 3. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan antara lain A. Biaya advokasi kebijakan atau advocacy cost. B. Visibilitas politik atau political visibility. C. Pelaku kebijakan atau political subject. D. Penilai kebijakan atau political assessor. E. Validitas kebijakan atau political validity. Jawabannya adalah B. Visibilitas politik atau political visibility. Pembahasan. B adalah benar sebab salah satu komponen dalam analisis kebijakan adalah visibilitas politik atau political visibility, yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan A bukan komponen dalam analisis kebijakan. C adalah subsistem dari proses pembuatan kebijakan dan bukan komponen dalam analisis kebijakan. D adalah subsistem dari proses penilaian kebijakan dan bukan komponen dalam analisis kebijakan. 4. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memutuskan pada penilaian pada konsekuensi-konsekuensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah jika kebijakan tersebut diperlakukan adalah metode analisis kebijakan yang berupa A. Ad hoc analysis. B. Pre hoc analysis. C. Post hoc analysis. D. Quasi-experimental approach. E. Pasca hoc analysis. Jawabannya adalah B. Pre hoc analysis. Pembahasan. A. Bukan metode analisis kebijakan. C adalah metode analisis kebijakan yang memutuskan pada penilaian pelaksanaan kebijakan. D termasuk dalam post hoc analysis. 5. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU atau rancangan undang-undang pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan A. Dominan analisis kuantitatif. B. Dominan tergantung pada
komputer. C. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi. D. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi. E. Standar masalah yang dihadapi. Jawabannya adalah D. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi. Pembahasan A, B, dan C adalah ciri-ciri metode riset operasi. 6. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti A. Rasionalitas sosial, B. Publik politik, C. Institusi pihak eksekutif Kabupaten Madiun, D. Pasar bebas, E. Publik sosial. Jawabannya adalah D. Pasar bebas. Pembahasan A dan B adalah salah sebab analisis biaya keuntungan menggunakan kriteria rasionalitas ekonomi tapi bukan rasionalitas sosial atau politik. C adalah salah sebab analisis biaya keuntungan menggunakan ukuran semua biaya dan keuntungan bagi masyarakat dari suatu program publik dan bukan intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun. 7. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah A. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan, B. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik, C. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik, D. Perilaku elit politik, E. Perilaku organisasi sosial. Jawabannya adalah B. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik. Pembahasan C. A. Bergerak sebagai pengawas layanan publik. C. Berkaitan dengan model sistem politik sebagai model analisis kebijakan publik. D. Berkaitan dengan model elit massa sebagai model analisis kebijakan politik. 8. Menurut model kelompok, kebijakan PERS di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok. A. Minoritas berseteru dengan kelompok dominan. B. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan. C. Mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas. D. Dominan kehilangan kekuasaannya. E. Dominan berkuasa. Jawabannya adalah D. Dominan kehilangan kekuasaannya. Pembahasan jika A dan C terjadi, maka pemerintah dapat campur tangan dalam melakukan check and balance mechanism. Jika B terjadi, maka kelompok tersebut menjadi besar pengaruhnya dalam proses pembuatan kebijakan. 9. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik zaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan awal reformasi merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan. A. Kelompok kepentingan. B. Pemerintah rezim sebelumnya. C. Koloni atau sekutu pemerintah rezim sebelumnya. D. Musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat. E. Kepentingan individu. Jawabannya adalah A. Kelompok kepentingan. Pembahasan B dan C bukan menjadi kelompok kepentingan yang diperhitungkan pada awal reformasi. D. Bukanlah karakteristik dari model elit massa yang cenderung mengabaikan demokrasi atau tata cara demokrasi seperti halnya musyawarah. 10. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk A. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir. B. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir. C. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik. D. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi distribusi hilir secara terbuka dalam forum politik. E. Mengabaikan kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai pendukung kekuatan sistem elit politik. Jawabannya adalah C. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik. Pembahasan A adalah salah sebab menghargai kepentingan massa adalah salah satu karakteristik model demokrasi sebagai model analisis kebijakan publik. B adalah salah sebab
Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik adalah salah satu karakteristik model sistem politik sebagai model analisis kebijakan publik. D. Adalah salah, sebab membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan dalam forum politik adalah salah satu karakteristik model sistem politik sebagai model analisis kebijakan publik. 11. Masukan dalam model sistem politik adalah A. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. B. Rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR. C. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal. D. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik. E. Rumusan kebijakan yang dibahas pemerintah. Jawabannya adalah D. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik. Pembahasan. A dan C adalah subsistem proses sistem politik. B adalah subsistem keluaran sistem politik. 12. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik adalah A. Kebijakan dikatakan baik jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. B. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan. C. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan. D. Sifat kebijakannya adalah mengobati atau remedial untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang. E. Sifat kebijakannya adalah untuk waktu masa datang. Jawabannya adalah B. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan. Pembahasan. A, C, dan D adalah ciri-ciri model inkremental. 13. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan intensif bagi wajib pajak atau sunset policy adalah A. Kekuatan militer atau kepolisian yang untuk mengamankan kebijakan tersebut. B. Memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara. C. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak. D. Tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan intensif bagi wajib pajak atau sunset policy. E. Nilai keadilan politik. Jawabannya adalah C. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak. Pembahasan. C adalah benar sebab menurut model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak adalah nilai-nilai utama dalam masyarakat. A. Bukanlah termasuk sebagai hal-hal yang perlu diketahui pembuat kebijakan pajak menurut model rasional komprehensif. B. Adalah salah sebab model komprehensif sangat menekankan pemilihan alternatif kebijakan yang paling efisien. Sedangkan B bukan alternatif kebijakan yang efisien di luar dari pertimbangan model rasional komprehensif. 14. Berdasarkan model intramental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah A. Hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand. B. Hasil dari pengamatan detail dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAT pasca tsunami. C. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliable para akademisi akan kebijakan. D. Hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. E. Hasil analisis kesepakatan dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Jawabannya adalah D. Hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Pembahasan. D adalah benar sebab dia adalah salah satu landasan para pembuat kebijakan menurut model inkremental. A dan C adalah karakteristik model rasional, B adalah karakteristik model gabungan. 15. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamatan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia tahun 2009 antara lain: A. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada. B. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya. C. Dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan. D. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional. E. Analisis tujuan yang akan dicapai. Jawabannya adalah B. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya. Pembahasan. A, C, dan D adalah salah satu kelebihan model rasional.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!